Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati, kita datang dalam hadirat Tuhan, kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini bahwa setiap hati datang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi kami beroleh begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan, karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau bekerja dalam hidup kami dan pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami, menyatakan bahwa satu-satunya pertolongan kami hanya datang dari Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Biar setiap hati kami pagi hari ini Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang lama. Kami mau nyatakan Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Kau setia memulihkanku. Amin. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kami percaya Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau penolongku Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Tuhan, Engkau setia atas hidup kami. Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Hidupku setiap hari kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami, sebab Tuhan Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku. Biar setiap apa yang menjadi persembahan kami Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu. Ini setiap kami Bapa. Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan hidup kami ya Bapa. Oh, hanya Yesus Tuhan. Sebab itu ajar hati kami tetap setia, tetap percaya, tetap berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Ajar hati kami tetap Tuhan bergantung hanya di dalam Engkau.
Sebab kami tahu bahwa Tuhan Engkau selalu ada di dalam jalan-jalan hidup kami. Tuhan tidak pernah melewatkan setiap kami. Pertolongan-Mu selalu ada, mujizat-Mu masih tersedia bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab itu hati kami percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu. Engkau yang kuatkan setiap hati kami. Dasarku berharap, kami berserah. Kini aku berserah. Kami percaya bahwa rancangan yang Engkau sediakan bagi kami adalah rancangan yang terbaik. Sebab itu hati kami berserah penuh Tuhan. Kami nyatakan yang setia, amin, sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil kami yang teguh Tuhan. Oh, kami berserah. Kini aku berserah hanya Yesus pada rancangan-Mu yang Engkau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku ikuti. Terima kasih Bapa. Setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Engkau yang pegang seluruh hidupku Tuhan. Pada yang mustahil bagiku, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah. Kini aku berserah. Setiap hidup kami Tuhan, pada setiap keberadaan kami Tuhan, bagiku Engkau yang pakai setiap kami. Ikuti bagimu panggilan-Mu, amin. Ku kan setia sampai akhir hidupku.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena penyertaan dan kasih Tuhan atas hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, Tuhan berbicara, meneguhkan setiap kami, dan biarlah kami boleh berjalan seturut kehendak dan kebenaran-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, ya, ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Iya, 2 Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan oleh anak rohaninya yaitu Timotius. Kita tahu bersama pada waktu itu Timotius mengikuti Rasul Paulus, ya, ketika dia pertama kali berjumpa mendengar pelayanan Rasul Paulus, rohnya menyala. Hari itu juga dia menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Yesus dan masuk dalam pelayanan dan mengikuti Rasul Paulus. Ternyata di dalam pelayanannya dia menghadapi banyak tantangan, bahkan dia melihat bagaimana Rasul Paulus dipenjara. Ya, dan pada waktu itu saudara, Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius. Ya, kalau kita melihat judul perikopnya 2 Timotius pasal 3 ini, di sana judul perikopnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Itu judulnya saudara, ya. Ketika masuk dalam pelayanan, Timotius mungkin berpikir, aduh kok tidak seperti yang saya pikir ya. Saya pikir ikut Tuhan itu enak, saya pikir ikut Tuhan itu bahagia, saya pikir ikut Tuhan itu seperti yang saya mau. Ya, ternyata ketika dia masuk dalam pelayanan, wah, dia melihat saudara, tantangan demi tantangan datang, himpitan, persoalan, bahkan ya orang yang dia anggap sebagai kakak rohaninya Rasul Paulus itu dipenjarakan. Ya, tetapi ketika dia mulai down saudara di dalam pelayanannya, Rasul Paulus menulis surat buat dia. Ya, di sana judul perikopnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci, ya. Kalau ayat yang ke-10 dan 11 malah di sana dikatakan, ya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku, kata Rasul Paulus, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia. Jadi saudara, ketika Timotius mengikuti Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia malah melihat penderitaan, aniaya, tekanan dan semuanya. Makanya Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius memberikan sebuah kekuatan. Ya, dia berkata iman itu bertumbuh dari penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Seolah-olah dia sedang memberikan satu pesan bagi Timotius, bersyukur kalau engkau menderita itu berarti imanmu sedang bertumbuh. Kalau kita gak menderita berarti iman kita gak bertumbuh saudara, ya. Iya, ayat yang ke-15 dia berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat ya, ketika engkau lemah, ketika engkau dalam penderitaan, ingat ada kitab suci. Saudara bersyukur yang terlahir Kristen. Dari kecil Alkitab itu sudah ada di hadapan saudara. Apalagi dengan zaman media sekarang yang begitu luar biasa. Bahkan Alkitab bisa kita lihat di handphone, ya, bisa di-download aplikasi Alkitab. Dimanapun kita bisa membaca firman Tuhan kalau kita mau. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat ketika engkau dalam penderitaan ada kitab suci yang dari kecil itu engkau sudah diperkenalkan kepadamu dari nenek dan mamahmu itu, ya, kata Rasul Paulus. Ingat ya.
yang dapat memberikan hikmat dan menuntun engkau ya kepada keselamatan oleh iman. Saudara, firman Tuhan, kitab suci itu adalah kekuatan kita. Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, kita kekurangan hikmat, ingin membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, bacalah kitab suci, bacalah firman Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan yang dapat memberikan hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan. Banyak orang bertanya, Bu, saya pengen mengerti kehendak Tuhan, bagaimana caranya? Saya bilang, baca Alkitab. Sebab Alkitab ini adalah isi hati Tuhan. Waktu kita baca, kita jadi tahu apa isi hati Tuhan itu. Saudara, memiliki kepekaan dengan Tuhan tidak datang dengan sendirinya dengan simsalabim abrakadabra, enggak. Kita perlu bergaul dengan firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat. Ya, jadi Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah, termasuk surat-surat Rasul Paulus, Petrus, ya surat-suratnya, ya Petrus, Rasul Paulus, surat-surat mereka semua itu adalah firman Tuhan. Itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah lewat Rasul Paulus, lewat Petrus, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi kitab suci ini bermanfaat. Yang pertama untuk apa? Untuk mengajar. Ya, banyak orang Kristen itu jadi Kristen tapi nggak pernah diajar. Ya, kita hanya mendengarkan khotbah setiap hari Minggu, lalu kita kurang sekali pengajaran. Padahal Tuhan mau kita harus menjadi murid, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya. Kita naik level yang berikutnya itu menjadi murid. Murid itu belajar. Nah, Alkitab ini akan bermanfaat untuk apa? Mengajar kepada kita. Ada banyak hal yang tidak kita tahu tentang Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu tentang hidup. Ada banyak hal yang tidak kita tahu tentang pengharapan. Alkitab mengajar kepada kita. Ya, makanya kita perlu baca Alkitab. Lalu untuk apa yang kedua, firman Tuhan ini untuk apa? Dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Ya. Orang itu seringkali tidak mengerti salahnya. Nanti diingatkan firman Tuhan baru sadar. Makanya banyak orang yang WA ke saya, Bu, ya kemarin kesaksian yang kita pernah dengarkan di doa malam itu. Bu, ya saya Bu, ya 28 tahun saya menyimpan kepahitan, bahkan orangnya sudah meninggal. Nanti saya dengerin khotbah Ibu tentang melepaskan pengampunan tuh baru saya mengerti. Ya, betapa bodohnya saya 28 tahun menyimpan kepahitan. Iya, kebenaran dibukakan, kita diajar. Ya, dan bukan cuma diajar, dinyatakan kesalahan kita. Ngapain kamu masih menyimpan kepahitan? Itu bodoh. Ya, ayo kita lepaskan pengampunan. Ya, firman Tuhan itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Ya, jadi kalau dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang keras atau menyinggung dosa kita, jangan marah, tapi bersyukur karena firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Ya, banyak yang berkata khotbahnya Bu Dewi itu terlalu keras, saya enggak senang. Ya saudara, kalau bukan pendeta yang menyatakan kesalahan kita, siapa lagi? Ya, bukan pendeta yang menyatakan kesalahan, tetapi firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita, kata di sini Alkitab, ya. Lalu yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Ya, untuk apa Alkitab itu tadi mengajar, yang kedua itu untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk mendidik, ya, untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Jadi setelah kita diajar, kita dikasih tahu kesalahan kita oleh firman, lalu kita ini diperbaiki kelakuannya. Kenapa kita baca dan dengar firman? Supaya hidup kita berubah, kelakuan kita berubah. Ya, yang tukang marah-marah gak marah-marah lagi, yang tukang selingkuh tidak selingkuh lagi, yang tukang khawatir gak khawatir lagi. Kenapa? Karena kita sudah diajar, karena kita sudah dikasih tahu kesalahan kita, dan sekarang kita diperbaiki kelakuannya lewat firman. Saya bersyukur mendengar banyak kesaksian orang-orang yang diubahkan Tuhan. Dulu kalau berdoa, Bu, sebelum saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, dulu saya kalau doa hanya minta berkat dan berkat sama Tuhan. Tapi sejak rutin ikut mesbah doa, sekarang saya tidak minta berkat lagi. Saya minta perkenanan Tuhan. Saya minta supaya Tuhan ubahkan hidup dan karakter saya, itu luar biasa, ya. Lalu di sana dikatakan bukan hanya itu, yang keempat, untuk apa firman Tuhan? Untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Ini tahapan yang harus dilalui orang Kristen. Yang pertama diajar, yang kedua dinyatakan kesalahannya, yang ketiga diperbaiki kelakuannya, dan yang keempat dididik dalam kebenaran. Ya, supaya kita bisa tetap perubahan kita itu konsisten, tidak berubah-ubah. Habis jatuh dalam dosa, bangun lagi, bertobat, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, kayak lagu dangdut, saudara ya. Kita mau berubah sungguh-sungguh. Ya, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk apa kita baca Alkitab? Ya, supaya kita ini diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Kalau kita mengikuti semuanya ini, maka saya yakin dan percaya apapun yang kau lakukan, apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan memberkati. Mari perbaiki kelakuanmu, mari biar engkau tahu kesalahanmu. Mari kita mau tundukkan kepala, kita naikkan satu pujian untuk merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Allah tidak pernah berubah. Ajar kami tunduk, ajar kami belajar, ajar kami dinyatakan kesalahan, ajar kami diperbaiki kelakuan kami. Supaya kami berubah, bertobat dan mengalami kehidupan yang baru. Kami tahu firman Tuhan tidak pernah berubah, kamilah yang harus berubah untuk mengikuti firman Tuhan itu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, lakukan firman-Mu, lakukan firman-Mu. Kami mau terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk terus melangkah dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Firman Tuhan mengubahkan cara berpikir kami. Firman Tuhan memberitahukan kesalahan kami, mengajar kami. Bahkan firman Tuhan mengubah kelakuan kami dan mendidik kami dalam jalan kebenaran. Tuntun kami Tuhan untuk terus berjalan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Biarlah pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami dengan berlandaskan firman Tuhan. Ubah karakter kami di dalam pekerjaan. Kami tidak marah-marah, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak putus asa, tidak kecewa, tapi kami bersemangat karena firman Tuhan yang menopang kami. Berkati setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar rumah, di kantor, bahkan yang bekerja di luar kota. Perlindungan Tuhan sempurna, campur tangan Tuhan sempurna. Berkati setiap orang-orang Tuhan yang terus ikut ambil bagian di Mezbah Syukur ini. Tuhan memberkati kehidupan, usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka. Bahkan kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom buat Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, terus ada dalam perlindungan Tuhan. Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu dan tanganmu menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Tuhan mengubahkan karaktermu sehingga Engkau menjadi seperti Yesus. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku diberkati Tuhan, mari berkata bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat pagi dan shalom.